Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Putra. Saya dari Keterangan Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit presentasi dan penjelasan. Bubble short. Bubble short adalah istilah dalam trading dan investasi yang mengacu pada strategi menjual saham atau aset lainnya dengan harapan harga akan turun. Dalam konteks di mana harga aset tersebut telah meningkat secara signifikan dan dianggap berada dalam kondisi bubble atau gelembung. Gelembung terjadi ketika harga aset naik jauh melebihi nilai intrinsiknya, seringkali didorong oleh spekulasi. Bubble short merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara melakukan pemaparan data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu lokasi tertentu tidak terjadi perubahan. Cara penggunaan bubble short: yang pertama, bandingkan nilai dengan data ke-1 dan ke-2. Jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, tukar posisinya. Yang ketiga, bandingkan data yang lebih besar tadi dengan data ketiga. 4. Lakukan langkah kedua hingga selesai. Langkah-langkah bubble short yang pertama yaitu dilakukan dengan mengangkat data di indeks pertama, sudut terurut, kemudian bandingkan data di indeks kedua dengan data yang sudah terurut. Karena data kedua lebih besar dari indeks pertama, maka posisinya tidak berubah. Langkah kedua, bandingkan data di indeks ketiga dengan data yang sudah terurut. Hal harus diperhatikan yaitu 1. Algoritma. Ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar descending. Yang kedua, algoritma itu tidak efisien untuk data dengan jumlah yang besar. Untuk mengoptimalkan algoritma bubble short, Anda dapat menghentikan proses jika array sudah diurutkan. 4. Jika tidak ada pertukaran pada proses tertentu, array telah diurutkan dan Anda harus melewati proses yang bisa. Manfaat bubble short yaitu stabil, tidak membutuhkan memori tambahan, penggunaan dataset kecil, mempelajari konsep sorting, kemudian implementasi, membantu pemahaman dasar algoritma. Selection short. Selection short adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membagi array atau list menjadi dua bagian yang sudah terurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Algoritma ini kemudian secara bertahap membangun bagian yang sudah diurutkan dengan memilih elemen terkecil dari bagian yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang diurutkan. Cara penggunaannya yaitu kumpulkan data, aplikasi penunjukan, lingkungan dan menggunakan memori terbatas. Tahap awal algoritma short yang lebih kompleks, lalu akan dilakukan oleh data. Hal yang harus diperhatikan adalah kompleks waktu. Selection short memiliki kompleks waktu 0 dalam semua kasus sehingga kurang efisien untuk pengumpulan data besar. Ruang waktu tentu memiliki kompleks ruang sebesar 0. 1. Jika hanya memanipulasi array, jika membuat array terpisah, maka Dah mulai. hal yang harus diperhatikan adalah kinerja selection short menurut seiring dengan peningkatan ukuran input. Stabilitas selection short tidak memperhatikan urutan relatif item dengan kunci yang sama sehingga tidak stabil. Langkah-langkah selection short: mulai dari indeks awal, mulailah dari indeks pertama array. Yang kedua itu temukan elemen terkecil, cari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut. Tukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen pada posisi saat ini. 4. Pindahkan batas array yang terurut satu langkah ke depan. 5. Ulangi proses untuk sisa array hingga seluruh array terurut. Insert sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insert sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Manfaat insert sort: yang pertama, ada ruang tambahan yang sedikit. Yang kedua, pengurutan secara online. Yang ketiga, stabil. Yang keempat, efisien untuk daftar yang hampir terurut. Yang kelima, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang keenam, efisien untuk daftar kecil. Langkah-langkah insert sort mulai dari elemen kedua. Anggap elemen pertama sebagai bagian yang sudah terurut. Mulai dari elemen kedua dan ambil nilai elemen tersebut hingga terkunci. Yang kedua, bandingkan dengan elemen yang sebelumnya. Bandingkan nilai kunci dengan elemen sebelumnya ada di bagian yang sudah diurutkan. Yang ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah kinerja. Yang kedua, efisiensi data terkecil. Yang ketiga, ada stabilitas. Yang keempat, in place starting. Yang kelima,
kemudahan diimplementasikan. Yang keenam, penyesuaian data tersusun. Yang ketujuh, jenis data. Yang kedelapan, urutan akses data. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.